Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, pemirsa Bapak Ibu yang diberkati. Pagi hari ini saya percaya semua kita diberkati oleh kasih Kristus yang tidak terbatas itu. Oleh sebab itu, apa yang kita terima dari kasih Kristus, Tuhan ingin supaya kita juga meneruskan itu bagi banyak orang. Ingat, Tuhan membagikan kasih kepada kita tanpa memandang muka. Oleh sebab itu, kasih yang kita terima juga kita harus berikan kepada mereka tanpa memandang muka. Artinya bahwa kita harus memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita, kasih agape, baru kita bisa membagikan kasih itu kepada banyak orang dengan tidak memandang muka. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 5 dan 6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur pasal 30 ayat 5 dan 6. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1, 8 dan 9. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 1, 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Yakobus pasal 2 ayat 1, 8 dan 9. Memperlakukan orang lain dengan memandang muka merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebab seringkali kita berlaku seperti ini, kita anggap biasa-biasa saja. Dan seringkali kita juga merasa bahwa kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita balas juga berbuat jahat. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, memperlakukan orang lain dengan memandang muka merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan
bahwa Allah adalah pribadi yang mengasihi semua orang tanpa memandang muka. Artinya, Tuhan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan keadaan jasmania maupun status sosial mereka. Tuhan menciptakan semua orang sebagai pribadi yang berharga di matanya. Ingat, kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, membedakan manusia berdasarkan keadaan jasmania atau status sosial mereka merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Karena tindakan tersebut adalah sama dengan pelecehan terhadap ciptaan Tuhan dan bertentangan dengan sifatnya yang mulia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, bahwasannya membedakan orang berdasarkan keadaan jasmania dan status sosial mereka merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Itulah yang ditulis di dalam Yakobus pasal 2. Di situ Rasul Yakobus menulis, "Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka." Lebih lanjut, ia menjelaskan nasihatnya tersebut dengan berkata, "Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran." Penegasan ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang dengan tanpa memandang muka. Karena sesungguhnya semua orang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita boleh belajar dari sebuah nilai bagaimana kita mengasihi sesama kita. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan gambarannya. Dan kita spesial di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan melihat kita begitu bernilai, mengapa kita selalu melihat orang lain dengan cara pandang yang negatif, dan kita merasa bahwa kita yang paling baik, kita merasa bahwa kita yang paling benar, seakan-akan kita ini Tuhan atas mereka. Pagi hari ini kita harus belajar melihat kembali, kita introspeksi diri kita kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, istimewa bagi saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan. Kalau saudara melihat saudara punya teman atau keluarga, orang lain yang sedang berbuat salah, janganlah saudara menekan mereka. Janganlah saudara mempersalahkan mereka. Saudara wajib untuk memberitahukan kesalahan mereka. Tetapi saudara tidak punya hak untuk terus menghakimi dan mempersalahkan mereka setiap saat. Saudara tidak punya hak untuk mengintimidasi mereka. Tetapi tugas saudara adalah berdoa dan menolong mereka. Sebab mereka juga bernilai di mata Tuhan. Dan mereka milik Tuhan, bukan milik saudara. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di tempat pekerjaan, apalagi di dalam gereja, mari kita melayani Tuhan tanpa memandang muka. Kalau saudara berkata saudara mengasihi Tuhan, maka saudara harus juga mengasihi firman-Nya. Artinya, saudara harus tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan tersebut. Oleh sebab itu, siapapun dia di hadapan kita, harus kita memandang mereka dengan kasih Kristus. Saudara berbohong kalau saudara berkata saya mengasihi Kristus, tapi saudara memandang orang dengan cara yang negatif. Tapi saudara memandang orang dengan tujuan yang negatif. Kalau orang itu bisa menghasilkan keuntungan bagi saya, maka saya akan memperhatikan dia. Saya akan mendengar perkataannya, saya akan mengasihi dia.
Dan saya bersandiwara di hadapannya. Ingat, ini adalah tindakan kejahatan yang sedang kita lakukan, yang menyakitkan hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita tidak memiliki sifat, sikap, karakter seperti itu. Sebab Kristus mengasihi kita juga. Kristus tidak melihat dosa kita. Karena memang dia mengasihi kita, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita juga memiliki karakter Kristus untuk mengasihi sesama kita tanpa memandang muka. Saudara, di dalam rumah tangga, saudara tidak boleh pilih kasih. Di dalam rumah tanggamu adalah hak yang Tuhan berikan kepada saudara. Teristimewa bagi kepala-kepala keluarga. Saudara tidak boleh memandang ada perbedaan-perbedaan di antara anak-anak saudara atau orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saudara boleh memelihara mereka. Tidak boleh ada perbedaan. Sebab itu adalah hak Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Demikian juga di tempat pekerjaan. Kita harus bisa melihat untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan kita mencari keuntungan dari orang-orang yang lemah. Jangan kita mencari keuntungan dari orang-orang yang punya posisi. Tapi biarlah kita berdiri pada kebenaran. Kita tidak kompromi dengan dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran, menyatakan kebenaran. Sehingga dalam tugas tempat pekerjaan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang disanjung tinggi. Bukan pribadi kita. Bukan pribadi kita. Ingat, bukan pribadi kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa-dosa yang kita buat. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita memandang muka di dalam seluruh pelayanan kita. Ingat, kita semua sama di mata Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Tidak ada yang lebih di hadapan Tuhan. Kita semua sama. Kalau saudara merasa saudara lebih, saudara perlu bertobat. Ya, ingat, kalau saudara merasa bahwa saudara lebih rohani, saudara harus bertobat. Sebab kita semua sama di mata Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, lakukan perintahnya. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pribadi yang penuh dengan kasih. Di dalam kasih-Mu, Engkau bersedia menerima diri kami apa adanya. Bahkan memperlakukan diri kami bagaikan biji mata-Mu sendiri. Kami berharga di mata-Mu. Dan Engkau mengasihi diri kami. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami. Ampunilah diri kami ya Tuhan. Ampunilah diri kami. Apabila kami masih bersikap membeda-bedakan orang berdasarkan keadaan jasmania maupun status sosial mereka. Ampuni kami Tuhan. Sebab dengan demikian kami tidak menghargai ciptaan-Mu dan hidup bertentangan dengan sifat-sifat-Mu. Tuhan Yesus, ajarlah diri kami agar dengan rendah hati dan penuh kasih kami dapat menghargai semua orang sebagaimana Engkau mengasihi mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu mengangkat harkat hidup kami dari kehidupan yang sia-sia. Engkau membentangkan kehidupan yang penuh makna bagi diri kami. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar kami dapat mengisi kehidupan kami ini sesuai rencana-Mu itu. Yaitu bukan mengisi dengan kesia-siaan, namun dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu, tuntunlah diri kami agar hidup sesuai dengan firman-Mu,
Pakailah diri kami untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu senantiasa agar kami sungguh hidup di dalam kehendak rencana-Mu. Hidup menyenangkan Engkau, ya Allah. Hamba mohon kasih-Mu menyertai kami, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pagi hari ini hamba terus berdoa memberkati seluruh keluarga hamba, warga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk mereka. Ya Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu mengajarkan kepada kami semua untuk hidup berkenan kepada Engkau, untuk hidup taat setia kepada firman-Mu, sehingga hidup kami tidak memandang muka kepada orang lain, siapapun yang kami hadapi. Biarlah kasih Kristus terpancar dari hidup kami dan boleh turun atas hidup mereka. Bapa, hamba berdoa Tuhan berkati warga, keluarga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Berikan hati-Mu, ya Tuhan. Berikan hati-Mu, berikan pikiran-Mu bagi kami semua, ya Allah. Supaya kami hidup tunduk dan taat kepada otoritas-Mu. Kami hidup menghormati kebenaran firman-Mu. Kami hidup menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang sudah menebus dosa dan semua kejahatan-kejahatan yang kami buat. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Hamba percaya kasih-Mu melimpah atas keluarga di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu terus Engkau nyatakan bagi tanah Papua. Bagi tanah Papua. Spesial bagi setiap daerah yang kami tinggal. Kota Manokwari. Tuhan, biarlah kebenaran-Mu menjadi dasar hidup setiap orang yang ada di tanah Papua ini. Ya Tuhan, buka mata hati kami untuk boleh melihat rencana-Mu atas tanah ini. Sehingga kami hidup tidak memandang muka, tapi kami memandang Engkau ya Tuhan. Engkau yang punya semuanya ini. Biarlah Engkau memberkati bukan hanya tanah ini Tuhan, tetapi orang-orang yang hidup benar, yang berkenan kepada Engkau, Engkau memberkati ya Tuhan. Tetapi kalau mereka hidup tidak berkenan, Tuhan ampuni mereka, ampuni, dan bawa mereka kembali dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa supaya setiap orang yang menyekaki di tanah Papua, setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Mesias. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan hamba pagi hari ini. Berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Enos Tesar bersama istri kekasih dan anak-anak cucunya. Tuhan menolong mereka. Pakai hidup Bapak Enos untuk menjadi berkat dan saluran berkat di dalam tugas pekerjaannya. Hikmat-Mu menyertainya, kekuatan-Mu menyertainya, sehingga dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi dia menyatakan firman-Mu bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Ronald Peter, hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Ya Tuhan, pakai dia lebih heran, lebih sungguh, lebih takut akan Tuhan, sehingga firman Tuhan, kebenaran yang dinyatakan bukan sepihak, tetapi dapat dilakukan mulai dari dirinya sendiri. Untuk boleh mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang membencinya, bahkan juga mengasihi orang-orang yang menganiayanya. Sehingga sungguh kasih Kristus melimpah atas hidupnya. Berikan hati takut akan Tuhan. Sehingga kebenaran Allah di dalam dirinya. Dia akan melihat setiap orang dengan kebenaran. Bukan dengan cara berpikirnya. Bukan dengan kekuatannya. Sehingga sungguh kasih Kristus akan dibagikan kepada banyak orang. Mulai dari pribadinya. Dari dalam rumah tangganya.
lingkungannya, dan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dia, pakai dia lebih heran. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarga besarnya, berkati tempat di mana dia tinggal. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan turut campur tangan dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka selalu. Sehingga mereka hidup mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan kekuatan mereka, ya Allah. Terima kasih karena Engkau memberkati pertumbuhan daripada anak-anak mereka. Terima kasih buat keberhasilan yang Tuhan berikan kepada anak kekasih mereka Yemima yang boleh mengakhiri pendidikan di SD dan selanjutnya akan masuk kepada tingkatan SMP. Tuhan tolong semuanya baik adanya. Demikian juga untuk Reinhard, Tuhan berkati untuk dapat memasuki sekolah pada tahun ini di dalam nama Yesus. Segala sesuatu Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Tuhan buka jalan bagi pekerjaan suaminya sehingga dia boleh melakukan tugas pekerjaan dengan benar, diberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa memberkati Ibu Luciana Kasih Haryanti. Tuhan memberkati Ibu Luciana bersama dengan keluarganya. Tuhan tolong mereka biar berjalan di dalam kebenaran-Mu sehingga mereka boleh melihat kasih-Mu melimpah atas mereka. Tuhan memberkati pekerjaan, kegiatan, aktivitas mereka, pelayanan mereka. Apapun yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, akan mereka lakukan dengan sekuat tenaga. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas mereka pada saat mereka taat dan setia kepada firman-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapa. Berdoa juga memberkati hamba-Mu Ibu Rida Tarul Datuk bersama dengan keluarga besarnya, orang tuanya, orang yang dikasihinya, anak cucunya, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga pikirannya adalah pikiran Kristus, melihat kepada banyak orang dengan kasih Kristus tanpa memandang muka. Dan biarlah Tuhan, dia berani melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menganiayanya, kepada orang-orang yang menilai dia salah, kepada orang-orang yang mengintimidasinya. Tuhan, kekuatan-Mu menyertai Ibu Rida Tarul Datuk. Dan sebagai hamba-Mu, dia akan melepaskan kebenaran firman Tuhan, melepaskan damai sejahtera, melepaskan pengampunan kepada mereka yang terus mencari kesalahan-kesalahannya. Biar nama Tuhan dipermuliakan dari hidupnya. Nama Tuhan disanjung tinggi dari hidupnya, pribadi dan rumah tangganya. Terima kasih. Kesembuhan yang Tuhan berikan kepada orang tuanya. Oma Aneka Tuhan. Biar Tuhan terus pakai Oma menjadi teladan bagi anak cucu cicitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan Ibu Rida. Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan berikan kekuatan ekstra sehingga dia mampu menangani semua pekerjaan-pekerjaan yang dia harus hadapi. Kekuatan-Mu menyertai dia sehingga dia dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan benar. Di dalam nama Yesus, Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan memberkati Ibu Juliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati juga. Berikan kekuatan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Yuliana untuk terus memuji dan mempermuliakan Engkau. Untuk boleh berdiri menjadi berkat teladan bagi anak cucunya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pelihara dia siang dan malam. Bapa, terima kasih. Hamba juga mau berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambaihang. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya, Bapak Heri Tarul Datuk, memberkati kedua anaknya. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga bukan perkataan-perkataan yang dikeluarkan, tetapi tindakan-tindakan mereka untuk mengasihi Engkau lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh, ya Allah. Mengutamakan Engkau di dalam seluruh kehidupan mereka. Pakai hidup mereka menjadi teladan bagi banyak orang.
Dan biar Tuhan mengajar mereka di dalam pelayanan mereka tidak memandang muka, tetapi mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Ya Tuhan, jauhkan mereka dari pekerjaan si jahat. Jauhkan mereka daripada egois kepentingan mereka sendiri. Tapi hidup mereka mengutamakan Engkau. Terima kasih Bapa. Beri kesehatan terbaik kepada kepada Desi dan juga kepada Pak Heri dan kedua anaknya. Diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur untuk seluruh keluarga, untuk seluruh hamba-hamba yang sudah ambil bagian bersama dengan hamba. Dimanapun, kapanpun mereka berada, Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih ya Allah, berikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi setiap kota yang kami tinggal. Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kami semuanya. Terpujilah Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami pagi hari ini. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami akan bekerja dengan kekuatan-Mu. Kami akan bekerja dengan takut akan Tuhan. Dan kami akan mengasihi sesama kami tanpa memandang muka. Kami akan menyatakan kasih-Mu dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang positif. Sebab kami mengasihi Engkau ya Allah. Ampuni kami jikalau kami memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami hidup sungguh taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba terus berdoa Tuhan, kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba juga mau berdoa untuk Ibu Nora Tutupoli, Patiana Sarani, yang ada di Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin pribadinya, pimpin rumah tangga keluarganya. Tuhan memberkati pekerjaan, memberkati pelayanannya, dan pakai hidupnya juga menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Nyatakan kasih-Mu dalam kehidupannya, sehingga pelayanannya tidak memandang muka ya Allah, tetapi mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa memberkati Ibu Sari bersama dengan suaminya Renol Pardede bersama kedua anaknya. Ya Tuhan, tolong berkati mereka di dalam semua aktivitas mereka. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada mereka. Dan Tuhan ajar mereka untuk tidak melihat berkat-Mu, tapi mereka memandang pribadi-Mu. Sehingga mereka akan mengutamakan Engkau lebih daripada setiap berkat yang mereka peroleh. Dan biarlah hidup mereka menjadi teladan yang baik di dalam perkataan dan perbuatan mereka. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat, dari orang-orang yang iri hati dengki. Dan Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada kedua anak mereka. Terima kasih kesembuhan, pemulihan yang Tuhan terus kerjakan kepada keluarga ini. Dan terima kasih buat semua berkat-berkat yang tersedia atas hidup mereka. Pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk Ibu Hasni Pasaribu. Tuhan memberkati pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan. Dimanapun Ibu berada hari ini, Tuhan memberkati. Ingat, di dalam hidup kita, Tuhan mengasihi kita tanpa memandang bulu. Di mata Tuhan kita semua sama. Oleh sebab itu kalau Tuhan mengasihi kita tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat status kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita seperti caranya Tuhan, yaitu mengasihi tanpa memandang bulu. Jangan kita mengasihi karena punya tujuan yang negatif. Sebab itu akan menyakitkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, shalom, andalkan Yesus di dalam hidup kita setiap saat. Salam MBC.